Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini berkaitan dengan teknik analisis ekonomi lainnya yang biasa digunakan. Yang akan kita bahas di sini adalah benefit cost ratio atau biasa disebut dengan BC ratio. Jadi pada intinya untuk BC ratio ini sesuai dengan namanya benefit cost ratio ini akan dilakukan perbandingan antara suatu benefit dan cost dari suatu bisnis. Jadi untuk menganalisis apakah bisnis tersebut menguntungkan secara ekonomi atau tidak, kita gunakan perbandingan antara benefit dan cost-nya. Nah, untuk perhitungannya, untuk analisis dari BC ratio ini, perhitungannya bisa dengan cara kita membandingkan antara present worth benefit dengan present worth cost. Bisa dengan cara kita bagi antara future worth benefit dan future worth cost atau annual worth benefit dengan annual worth cost. Jadi boleh pakai present, future, atau annual. Yang jelas untuk membandingkan antara benefit dan cost ini harus dalam satu satuan waktu yang sama. Jadi kalau present itu berarti present semua, baik benefit maupun cost-nya. Future juga begitu, annual juga begitu. Jadi rumusnya itu sebenarnya hanya seperti ini, membagi antara benefit dengan cost. Nah, jenis kasusnya di sini untuk BC ratio, analisis yang bisa kita lakukan itu adalah analisis untuk jenis kasus alternatif tunggal dan jenis kasus alternatif banyak atau multiple alternatif. Nah, kalau kasusnya adalah alternatif tunggal, maka dikatakan alternatif investasi tersebut visible atau diterima atau menguntungkan secara ekonomi itu jika BC rasionya lebih besar sama dengan 1. Sebaliknya, dikatakan tidak layak atau not visible itu jika BC rasionya kurang dari 1. Logikanya kalau lebih dari 1 itu kan berarti benefitnya pasti lebih besar dari cost-nya. Kalau kurang dari 1 berarti yang lebih besar itu cost-nya daripada benefitnya. Kita masuk ke contohnya untuk kasus alternatif tunggal. Sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 35 juta. Dengan peralatan baru itu bisa dilakukan penghematan sebesar Rp500.000 per tahun selama 5 tahun. Pada akhir tahun ke-5, peralatan itu memiliki nilai jual sebesar Rp40 juta. Jika tingkat pengembalian 9% per tahun, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Ini maksudnya untuk menganalisis bahwa peralatan tersebut menguntungkan atau tidak, kita gunakan BC ratio gitu ya. Nah, di sini yang diketahui membeli peralatan baru Rp35 juta. Berarti ini biaya investasi ya, biaya investasi awal adalah Rp35 juta. Karena biaya investasi, maka di sini 35 juta itu adalah nilai P atau present-nya. Karena dibeli di awal, di tahun ke-0. Kemudian penghematan sebesar Rp500.000 per tahun. Penghematan berarti ini masuk ke benefit. Masuk ke benefit, kemudian penghematan itu per tahun. Maka karena per tahun, maka 500.000 ini adalah nilai A. Annual sebesar 500.000 per tahun selama 5 tahun. Kemudian pada akhir tahun ke-5, peralatan memiliki nilai jual Rp40 juta. Maka Rp40 juta ini adalah benefit. Karena nilai jual yang bisa didapatkan oleh si pemilik ya. Ini adalah benefit. Kemudian karena akhir tahun ke-5, maka ini adalah future. Nilai future di tahun ke-5. Ini nilai I-nya atau tingkat suku bunganya adalah 9%. Nah, kita gunakan BC ratio. Kita bandingkan antara benefit dan cost-nya. Misalnya, di sini yang kita gunakan adalah pendekatan present worth. Maka semua biaya dan benefit kita tarik ke present. Jadi bisa tadi ya pakai present, bisa pakai future, bisa pakai annual. Nah, karena semua cost dan benefit kita tarik ke present, maka tadi yang diketahui ada future, kemudian ada annual, kita tarik juga ke nilai present. Nah, tadi nilai
tadi untuk benefitnya itu kan terdiri dari nilai penghematan sebesar 500.000 per tahun dan nilai sisa sebesar 40 juta di tahun kelima. Nah, tadi 500.000 ini penghematan tadi setiap tahun itu adalah nilai annual atau nilai A. Karena di sini yang diketahui adalah nilai annual, jadi 500.000 itu nilai annual ya. Sedangkan yang mau kita cari adalah nilai presentnya, maka di sini dikalikan dengan P per A. Kan kalau dicoret, jadinya kan nilai P yang kita dapatkan. Jadi ini dikalikan dengan P per A 9% 5, karena tadi I-nya 9%, kemudian ini tahunnya atau N-nya itu kan sampai 5 tahun. Kemudian yang 40 juta tadi adalah nilai sisa di tahun kelima. Sehingga 40 juta ini adalah nilai future, nilai di masa depan di tahun kelima. Yang diketahui adalah future, yang ditanyakan adalah nilai present, karena mau dibuat present semua. Maka di sini dikalikan dengan P per F 9% 5. Sehingga kalau ini dicoretkan bisa ketemu nilai presentnya. Kemudian dibagi dengan cost. Cost-nya tadi, di kasus tadi diketahui cost-nya hanya biaya investasi. Di awal ketika membeli mesin sebesar 35 juta rupiah. Nah, biaya awal atau biaya investasi ini sudah present, sehingga nggak perlu kita apa-apakan lagi. Jadi tinggal kita tuliskan. Nah, kemudian kita hitung nih, ini kita cari di tabel bunga, ini juga kita cari di tabel bunga, nilainya berapa, P per A 9% 5 dan P per F 9% 5. Sehingga ketemu nilai BC rasionya adalah 0,79. Karena nilai BC rasio kurang dari 1, maka kesimpulannya investasi pembelian peralatan baru tidak layak atau tidak menguntungkan. Karena kurang dari 1, maka kan bisa dilihat bahwa nilai benefitnya itu kan lebih kecil daripada cost, sehingga dia tidak visible atau tidak layak dilakukan. Jenis kasus yang kedua adalah kasus apabila alternatifnya ada banyak atau multiple alternatif. Untuk kasus dengan multiple alternatif, untuk penyelesaiannya dengan menggunakan BC rasio itu dilakukan analisis inkremental seperti pada bahasan rate of return. Dengan ketentuan yang pertama, jika dari dua alternatif yang dibandingkan diperoleh nilai BC rasio lebih besar sama dengan 1, maka alternatif dengan biaya yang lebih besarlah yang dipilih. Kemudian jika dari dua alternatif yang dibandingkan diperoleh nilai BC rasio kurang dari 1, maka alternatif dengan biaya yang lebih kecil yang dipilih. Jadi untuk analisis inkremental ini kita bandingkan berpasang-pasangan. Jadi dari sekian banyak alternatif kita bandingkan secara bertahap, kita bandingkan dua-dua dulu atau secara berpasang-pasangan terlebih dahulu. Contohnya, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin. Dua alternatif mesin dengan usia pakai masing-masing sama, yaitu 10 tahun, ditawarkan kepada perusahaan. Ada dua mesin X dan mesin Y. Ini adalah harga belinya masing-masing, ini keuntungan per tahunnya, dan ini adalah nilai sisa di akhir usia pakai. Kedua mesin ini umur pakainya sama-sama 10 tahun. Dengan nilai I sama dengan 15% per tahun, tentukan mesin yang harus dibeli dengan mempertimbangkan juga alternatif do nothing. Nah, ini analisisnya kita gunakan dengan menggunakan BC rasio untuk multiple alternatif. Kenapa multiple alternatif? Karena di sini alternatif yang kita bandingkan itu adalah alternatif sebaiknya beli mesin X, alternatif sebaiknya beli mesin Y, atau alternatif sebaiknya do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Nah, di dalam analisis inkremental, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita urutkan alternatif dari yang cost-nya paling kecil sampai cost-nya paling besar. Urutan alternatifnya dari cost yang paling kecil itu adalah do nothing atau tidak melakukan apa-apa, berarti kan 0 rupiah atau $0 ya, di sini tidak
mengeluarkan biaya sama sekali. Kemudian kalau kita lihat tadi, mesin X itu biaya investasinya atau harga belinya 3 juta, Y 3,5. Maka urutannya setelah do nothing adalah mesin X dulu, yang paling mahal adalah mesin Y. Nah, kemudian kita gunakan analisis present worth di sini untuk isi rasionya. Jadi semua data kita ubah ke dalam bentuk present. Nah, setelah kita urutkan tadi alternatif yang biayanya paling kecil sampai besar, kita bandingkan dua alternatif dulu secara pasangan. Dari alternatif yang tadi biayanya paling kecil itu do nothing dengan yang peringkat 2 tadi yang yang di urutan tadi do nothing dengan mesin X. Maka di sini kita bandingkan do nothing dengan mesin X. Kemudian ini kita buat cash flow-nya dalam bentuk tabel ya. Jadi kolom pertama itu adalah tahunnya, kolom kedua ini adalah alternatif yang paling kecil tadi biayanya do nothing. Kemudian ini tadi yang akan kita bandingkan dengan mesin X yang peringkat kedua tadi di urutannya. Yang kolom terakhir adalah kolom nilai incrementalnya. Nah, karena mesinnya tadi usia pakainya sampai 10 tahun, maka di sini cash flow-nya kita buat dari 0 sampai 10 tahun. Tadi di tahun ke-0 itu do nothing karena nggak melakukan apa-apa, biaya yang dikeluarkan adalah 0. Sedangkan mesin X di tahun ke-0 dia harus mengeluarkan biaya sebesar 3 juta rupiah untuk membeli mesin X tadi. Jadi di sini kita tulis minus 3 juta karena cost sebesar 3 juta. Nah, untuk incremental itu nilainya didapatkan dari selisih alternatif sebelah kanan dikurangi dengan alternatif sebelah kiri. Atau kolom ini, kolom yang ada nomor 2-nya ini dikurangi 1. Berarti ini minus 3 juta dikurangi 0 sama dengan minus 3 juta. Kemudian dari tahun ke-1 sampai 9, do nothing karena tidak melakukan apa-apa ya, jadi tidak ada pemasukan, tidak ada pengeluaran, maka di sini ditulis 0. Sedangkan mesin X di tahun ke-1 sampai 9 ada annual benefit atau ada keuntungan setiap tahunnya sebesar 700.000. Maka kita tuliskan di sini 700.000 dari tahun ke-1 sampai 9. Incrementalnya berarti 700.000 dikurangi 0 sama dengan 700.000. Kemudian di tahun ke-10, do nothing 0 karena nggak ngapa-ngapain. Mesin X di tahun ke-10 dia masih dapat keuntungan tahunan atau annual benefit tadi 700.000 ditambah dengan tadi ada nilai sisa 1 juta rupiah di tahun ke-10 di akhir usia pakai. Maka di tahun ke-10 dia selain ada annual benefit 700.000 ditambah dengan 1 juta untuk nilai sisanya. Jadi ini dari 700.000 tambah dengan 1 juta. 1 juta ini adalah nilai akhir, nilai sisa. Sehingga di sini incrementalnya adalah 1.700.000 dikurangi 0 sama dengan 1.700.000. Nah, kemudian kita hitung BC rasionya. BC rasionya di sini kita bandingkan antara benefit dan cost-nya. Yang kita masukkan di sini untuk benefit dan cost-nya itu dilihat dari nilai incremental yang sudah kita hitung tadi. Jadi kita mulai dulu dari yang benefit. Benefitnya kalau kita lihat dari incremental, benefitnya adalah yang 700.000 ini di tahun ke-1 sampai 9 dan 1.700.000 di tahun ke-10. Jadi benefit itu kan berarti keuntungan, berarti yang tandanya di sini positif. Tuh. Kemudian 700.000 ini adalah keuntungan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9 atau annual benefit. Nah, karena kita mau pakai BC rasionya itu dalam bentuk present worth, maka yang tadinya 700.000 ini adalah nilai annual, 700.000 ini annual, supaya menjadi present, maka di sini kita kalikan dengan P per A. 15%,9 karena dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9 700.000-nya. Kemudian ditambah dengan benefit lainnya itu adalah di tahun ke-10 1.700.000.
1.700.000 di tahun ke-10, karena hanya di tahun ke-10, ini maka dia adalah nilai future atau nilai F. Karena yang mau kita cari itu adalah present-nya, maka 1.700.000 dalam future itu kita ubah ke present dengan cara kita kalikan dengan P per F. Berarti di sini 1.700.000 dikali P per F 15% 10. Karena di tahun ke-10. Tuh, untuk yang benefit. Sedangkan untuk yang cost, kita lihat di incrementalnya, cost itu ditandai dengan tanda negatif. Maka di sini cost-nya hanya yang di tahun ke-0, minus 3 juta ini. Kita masukkan ke sini 3 juta rupiah. Ingat minusnya dihilangkan ya. Jadi kalau minus di sini kan hanya menandakan bahwa dia itu benefit atau cost. Ketika sampai di sini kita masukkan ke rumus, minusnya kita hilangkan. Karena 3 juta ini sudah nilai present, karena dia di tahun ke-0 ya, present itu kan di tahun ke-0, maka tinggal kita tuliskan saja. Karena kan kita mau ubah dalam bentuk present. Sehingga didapatkan nilai BC rasionya adalah 1,49. Karena nilai BC rasionya itu lebih besar dari sama dengan 1, maka kesimpulannya tadi di awal sudah dijelaskan kalau BC rasio lebih besar sama dengan 1, maka yang dipilih adalah alternatif dengan biaya yang lebih besar. Biaya yang lebih besar adalah dengan membeli mesin X. Antara do nothing dengan mesin X, pilih yang biayanya lebih besar mesin X. Maka pemilihan X layak dilakukan. Kemudian selanjutnya kita lakukan lagi membandingkan antara alternatif X dengan Y. Karena yang tadi terpilih antara do nothing dengan X adalah X, maka selanjutnya yang kita bandingkan adalah X dengan Y. Caranya sama dengan yang tadi. Jadi kita bandingkan antara X dengan Y. Ini kolomnya sama ya, menunjukkan cash flow tabelnya. Tahun ke-0 untuk mesin X, dia membutuhkan biaya sebesar 3 juta untuk investasi. Kita tuliskan minus 3 juta. Kemudian mesin Y membutuhkan 3,5 juta untuk investasi. Kita tuliskan minus 3,5 juta. Nilai incrementalnya berarti adalah minus 3,5 juta dikurangi minus 3 juta. Sama dengan minus 500.000. Kemudian dari tahun 1 sampai 9, mesin X itu memberikan keuntungan sebesar 700.000 setiap tahunnya. Mesin Y 800.000 setiap tahunnya. Sehingga nilai incrementalnya untuk setiap tahunnya adalah 800.000 dikurangi 700.000 sama dengan 100.000. Kemudian tahun 10 terakhir, di tahun ke-10 mesin X itu masih memberikan keuntungan tahunan ya sebesar 700 tadi. Ditambah dengan dia ada nilai sisa sebesar 1 juta. Sehingga di tahun ke-10 ada benefit sebesar 700.000 ditambah dengan 1 juta. 1.700.000. Sedangkan mesin Y di tahun ke-10 itu masih memberikan keuntungan tahunan atau annual benefit 800.000 dan dia mempunyai nilai sisa sebesar 1.500.000. Sehingga total benefitnya adalah 2.300.000, 800.000 ditambah 1,5 juta. Incrementalnya itu berarti 2.300.000 dikurangi 1.700.000 sama dengan 600.000. Kemudian kita hitung BC rasionya sama dengan yang tadi. Untuk yang benefit, kita kumpulkan benefitnya di sini. Benefitnya itu berarti yang bagian ini 100.000 dan 600.000. 100.000 ini adalah annual benefit. Jadi karena nilainya masih annual, 100.000 itu annual, supaya jadi present, kita kalikan dengan P per A 15% 9, karena ini dari tahun ke 1 sampai 9 annualnya. Kemudian untuk benefit yang kedua adalah 600.000. 600.000 ini di tahun ke-10 saja, sehingga 600.000 ini adalah nilai F atau future. Sehingga supaya jadi present dikalikan dengan P per F. 15% 10 karena 600.000 ini di tahun ke-10.
dibagi dengan cost-nya, kita lihat di incremental, cost-nya adalah yang minus ini, minus 500.000. Sehingga di sini kita tuliskan 500.000. Karena 500.000 ini kan sudah present ya di tahun ke-0, maka tinggal kita tuliskan aja 500.000. Sudah nilainya sudah present. Kemudian kita hitung hasilnya, ini cari di tabel ya, ini juga cari di tabel. Hasilnya BC rasionya adalah 1,45. Karena nilai BC rasionya lebih besar sama dengan 1, maka dipilih mesin dengan biaya yang lebih besar. Mesin yang biayanya lebih besar antara X dan Y itu adalah yang Y. Maka kesimpulannya pembelian mesin Y layak dilakukan.